Shalom teman-teman Madya, kembali lagi di Sekolah Minggu Madya pada pagi hari ini. Sebelum kita mengikuti Sekolah Minggu pada pagi hari ini, kita minta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa yang menata kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan berkat-Mu sehingga kami dapat bersama-sama mengikuti Sekolah Minggu Madya pada pagi hari ini. Tuhan, berkati Sekolah Minggu ini ya, dari awal tengah hingga akhir. Biarlah firman-Mu nanti, belajar tentang firman-Mu ini dapat diterapkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, teman-teman, kita hari ini akan merefresh pelajaran dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke 3 sampai 12. Ya teman-teman, kita akan mengingat kembali pelajaran 1 sampai 12. Yuk kita bersama-sama mengingat kembali. Yuk kita berada sekarang ini, kita sudah berada di pelajaran terakhir. Apa sih yang sudah diterangkan oleh guru-guru kita? Mari kita lihat. Kita dari pelajaran 1 sampai 5 kita sudah belajar tentang Tuhan dari Allah menciptakan segala isi di dunia ini. Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi, cakrawala sampai manusia, dan dimana di pelajaran 1 sampai 5 kita juga belajar dimana Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan dimana Adam dan Hawa melakukan dosa, dan Tuhan memberikan hukuman pada Adam dan Hawa. Ya. Di pelajaran pertama itu Allah ingin menyediakan dan memberikan yang terbaik pada manusia. Ya. Tuhan menciptakan manusia hari ke-6. Ya, teman-teman, hari yang terakhir di mana Tuhan sudah menciptakan segala isinya, tinggal manusia menikmati ciptaan Tuhan semua. Tuhan sudah menciptakan terang, Tuhan telah menciptakan cakrawala, Tuhan telah menciptakan laut dan bumi segala isinya, dan Tuhan menciptakan benda-benda penerangan di langit, dan Allah menciptakan ikan-ikan dan burung-burung dan binatang-binatang. Ya teman-teman, Tuhan tidak Tuhan tidak semesta ini. Tuhan tidak menciptakan manusia dengan tidak menciptakan segala isi bumi. Masa Tuhan menciptakan manusia Tuhan hanya menciptakan manusia itu berdua atau Adam dan Hawa? Nggak mungkin. Tuhan pasti menciptakan segala isinya dulu untuk manusia itu menggunakan memanfaatkan ciptaan Tuhan lainnya, kayak burung, binatang-binatangan, sama pohon-pohon, itu pasti ada kegunaannya. Ya, di pelajaran kedua kita juga diberikan tugas utama oleh Tuhan, yaitu berkuasa dan mengelola semua ciptaan Tuhan. Ya tadi ya, Tuhan sudah menciptakan segala isinya, di mana manusia harus berkuasa dan mengelola semua ciptaan Tuhan. Ya, kita harus merawat ciptaan Tuhan. Contoh sama sudah lihat di rumahnya Iren. Di depan rumahnya Iren itu ada tanaman-tanaman. Tanaman itu pasti itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, tugasnya kita yaitu merawat ciptaannya. Saya sudah melihat dulu, teman-teman sudah melihat Iren itu menyirami tanamannya. Ya, itu bukti kalau manusia harus merawat ciptaan Tuhan. Nggak cuma Iren saja, pasti teman-teman Madya pasti juga merawat ciptaan Tuhan. Ya, harus menciptakan mengelola semua ciptaan Tuhan, harus merawat ciptaan Tuhan.
Ya, terus yang pelajaran ketiga itu dimana manusia diciptakan pertama kalinya, yaitu Adam dan Hawa. Ya, yang pertama Tuhan menciptakan Adam. Terus Adam tuh apa ya? Tuhan tidak menciptakan Adam dengan sendirinya, dengan sendiri. Maksudnya dengan sendiri. Tuhan menciptakan Adam biar tidak sendiri. Tuhan menciptakan Hawa di mana dari tulang rusuk ada ya, dari tulang rusuk, sehingga melalui tulang rusuk dibentuklah menjadi manusia, yaitu Hawa. Karena manusia tidak baik kalau seorang diri saja ya. Tuhan tidak tahu kalau di sekolah tahu pelajaran makhluk sosial, yaitu tahu kan, yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, yaitu tidak bisa seorang diri saja. Terus yang keempat, yang di pelajaran keempat, di mana Adam dan Hawa mengalami godaan. Dari mana? Dari ular ya. Ular yang dari iblis yang menyerupai ular. Di mana ular itu menghasut salah satu, yaitu Hawa, untuk memakan buah terlarang. Padahal di situ Tuhan menciptakan ya, di Taman Eden itu Tuhan menciptakan segala isinya. Dan berfirman kepada mereka, ada salah satu buah yang tidak boleh kamu makan, yaitu buah pengetahuan baik dan yang buruk. Tetapi ketika itu iblis mempengaruhi manusia itu untuk memakannya. Makanya lalu yang dilakukan oleh manusia malah memakan buah itu. Nah, pertama kali manusia jatuh dalam dosa, yaitu tidak mengindahkan perkataan Tuhan, malah melakukan makan buah terlarang itu, melakukan godaan iblis tadi ya. Terus yang dilakukan Allah ketika manusia bersembunyi, nah, ketika jatuh dalam dosa, manusia itu bersembunyi biar karena mereka takut pada Tuhan. Yang dilakukan Allah ketika manusia bersembunyi, yaitu Allah terus mencari mereka ya. Allah terus mencari mereka. Kalau kita melakukan dosa sekecil apapun, orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu ya teman-teman. Terus di pelajaran kelima, mereka mengalami, Adam dan Hawa itu mengalami hukuman Tuhan atas manusia ya, yaitu si perempuan itu dapat hukuman hamil dan melahirkan, dan si laki-laki itu akan kerja keras dengan susah payah ya teman-teman untuk mencari uang ya. Ini nanti buktinya dari sampai sekarang juga ada kan. Orang tua kalian, ayah sampai kerja keras banting tulang, ibu melahirkan, betapa sakitnya kalau melahirkan ya teman-teman. Maksudnya yang nggak melahirkan aja juga merasakan kalau melihat ibu-ibu itu melahirkan pasti sakit juga. Orang tua seorang ayah mas yang bekerja susah payah, mas sudah aja yang bekerja cari uang memang sulit ya teman, memang sulit, harus susah payah itu ya. Adam yang sedang bekerja keras dengan wajah yang penuh keringat, ini penuh keringat mencari ya, ini bukti ya. Jika jadinya teman-teman kalau melihat orang tua kita kayak gitu, kita harus tetap taat pada orang tua kita. Pelajaran 6-10 dimana kita belajar tentang Abraham ya teman-teman.
eh, di mana Abraham telah diberikan janji oleh Tuhan untuk pergi ke tanahnya, pergi ke tanahnya untuk ke tanah yang diberikan Tuhan, ya, yaitu Kanaan. Benar. Ya, ketika ini ya teman, kita belajar banyak tentang Abraham, di mana Abraham mendengar panggilan Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan, taat perintah Tuhan, ya. Kita juga harus mempunyai sifat seperti Abraham. Kita harus mempunyai keteladanan seperti Abraham yang taat perintah Tuhan, yang rela pergi ke tanah kelahirannya, untuk pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Padahal tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu jauh banget. Abraham sendiri tidak menolak, ya. Abraham sendiri tidak menolak. Abraham mengiyakan perintah Tuhan. Kita juga harus menaati perintah Tuhan, ya. Ketika Tuhan harus berfirman kepada manusia, gini, kita harus taat. Kita harus mempunyai sifat keteladanan seperti Abraham yang punya. Dan di situ kita juga belajar tentang di mana Sarah diberikan janji oleh Tuhan akan melahirkan seorang anak. Tapi di situ Sarah juga kaget. Di situ kaget dan tertawa. Dia tertawanya kenapa? Karena di saat Abraham sudah mempunyai usia yang cukup tua, yang tua, apakah Abraham bisa memberikan keturunan kepada Sarah itu? Nah, di saat itu Sarah tertawa, ya. Ibaratnya kayak gini, mosok Abraham wis tuwa iso duwe keturunan ki aku, nah gitu. Tapi ketika Tuhan sudah berfirman, maka terjadilah, ya. Ketika itu lahirlah seorang anak yang diberi nama Ishak, ya, yang diberikan nama Ishak. Nah, ketika pertama-tamanya Sarah kaget dan ia tertawa, kaget, ya. Terus mengandunglah Sarah dan melahirkanlah seorang Ishak. Itu bukti firman Tuhan, ya. Dan ketika lahir, kalian tahu nama Ishak itu siapa? Artinya nama Ishak itu tertawa. Arti nama Ishak yaitu ya tertawa, ya teman-teman, ya. Seperti yang dilakukan Sarah yang ketika mendapatkan mujizat Tuhan tadi, ya. Malah perkataan Tuhan itu ditertawakan oleh Sarah. Maka ketika Ishak lahir, arti nama Ishak itu yaitu tertawa, ya. Lalu juga belajar tentang ujian Abraham, yaitu mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban persembahan kepada Allah. Tindakan yang menunjukkan percaya pada Tuhan, misalnya selalu berdoa, selalu setia, dan berdoa kepada Tuhan, ya, benar. Padahal di usia tua Abraham itu, dan ya padahal di usia tua zaman sekarang jarang yang mempunyai anak. Ketika Abraham di usia tua itu mendapatkan anak, malah Tuhan berkata kepada si Abraham itu harus mempersembahkan anaknya sebagai korban syukur, ya.
Apakah Abraham itu menolak? Enggak. Tuhan mengajak apa Tuhan yang berfirman dah berkata kepada Abraham itu, Abraham tetap menaati perintah Tuhan. Lalu Abraham mengajak Ishak ke gunung ya. Dan ketika sampai gunung, ketika sudah disiapkan korban bakaran itu, nah, bukti ketaatan Abraham sangatlah baik. Ketika itu yang Abraham mau mempersembahkan Ishak, Tuhan sendiri yang menggantikan Ishak itu menjadi korban bakaran yang semula Ishak menjadi seekor domba ya, jadi korban syukur. Nah, yang jadinya sebagai kita jadi murid Tuhan, kita harus mempunyai teladan seperti Abraham. Di pelajaran 11 dan 12 kita belajar tentang Saul dan Daud ya. Di pelajaran 11 itu belajar tentang menghargai hamba Tuhan, dan kebenaran yang dapat kita pelajari di pelajaran 2, di pelajaran 11 itu itu hati Daud sangat baik ya teman-teman. Ia menghargai orang yang diurapi Tuhan, yaitu Saul tadi. Demikian juga kita harus menghargai orang yang diurapi Tuhan dalam pelayanannya. Kita harus menghargai sesama manusia, kita harus menghargai semua ciptaan Tuhan. Kita kalau teman-teman media ini kan masih umurnya masih segitu, kita harus menghargai orang yang lebih tua dari kalian. Terus di pelajaran 11 itu ada seorang yang bernama Abisai itu meminta izin untuk membunuh Saul ya teman-teman, tetapi Daud melarang, sebab Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Kita pun harus membuat keputusan untuk selalu menghormati setiap hamba Tuhan. Kita harus menghormati setiap hamba Tuhan ya teman-teman. Terus Tuhan menyertai Daud dalam setiap langkahnya sehingga dilindungi loh. Tuhan bersyukur Tuhan juga melindungi hidup kita. Benar. Kalau teman merasa kita tidak dilindungi oleh Tuhan, itu salah. Tuhan terus melindungi kita. Di pelajaran 12 juga kita belajar tentang Raja Damai. Di situ belajar tentang Tuhan, Yesaya dipakai Tuhan untuk menjadi nabi di Yerusalem pada masa pemerintahan 4 Raja Yehuda ya teman-teman. Di situ kebenaran yang dapat kita pelajari yaitu Tuhan berjanji memberikan Raja Damai bagi umatnya. Raja Damai itu berasal dari keturunan Daud, yaitu Raja Damai itu sudah datang, yaitu Yesus. Raja Damai akan memerintah dengan penuh kedamaian sehingga semua orang hidup dalam kedamaian dan kebenaran ya, yaitu Raja Damai yaitu Tuhan sendiri ya. Dari keturunan Daud, Raja Damai itu sudah datang, yaitu Yesus. Raja Damai akan memerintah dengan penuh kedamaian ya, bukan penuh dengan hal yang tidak baik. Memerintah dengan penuh kedamaian. Yesaya sebagai nabi Tuhan memberitahu umat Allah bahwa pemerintahnya dilakukan oleh Raja Damai akan berlangsung dengan penuh kedamaiannya. Jadi di Yesaya 11 ayat 4-5 nanti kalian bisa menghubungkannya. Misalnya, ia akan menghakimi dengan keadilan, ia akan mengadili dengan penuh kelembutan, dan dia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang kita ya. Gak mungkin kalau ikat pinggang kita, kalau kita sudah dikencangkan, gak mungkin sampai motrok di bawah, gak mungkin ya. Kita udah mereview pelajaran kita hari ini, dan terima kasih teman-teman sudah menyediakan waktunya untuk sekolah minggu. Jangan lupa kita minggu besok kembali lagi di pelajaran selanjutnya yang diajarkan oleh guru-guru kita.
Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu sehingga sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik, dapat belajar dengan kami dapat belajar tentang firman-Mu. Kita dapat mengulas dari pelajaran 1 sampai 12 Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.